Dan ternyata benar saja, ada yang ikut ya di belakang saya. Wah, itu udah kalang kabut pokoknya pikiran saya sambil menunduk seperti ini. Dan udah itu saya panik, gak bisa ngomong apa-apa. Dan saya mau lari juga takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel BHKRZK di segmen Merinding Santuy. Oke, kita masuk lagi ke segmen Merinding Santuy ya, namun kali ini dengan cara yang berbeda ya. Kalau dulu kita sering live, nah sekarang di sini di segmen Merinding Santuy, kali ini saya akan membacakan sebuah cerita ataupun nantinya kedepannya bisa mendatangkan narasumber-narasumber untuk menceritakan pengalaman-pengalaman bisnisnya. Oh ya, dan pendapatan dari sebagian di segmen Merinding Santuy ini akan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi dukung terus channel ini agar kita bisa berbagi dengan sesama dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat teman-teman yang mau berbagi pengalaman, nanti kalian bisa DM ke Instagram saya atau bisa kirimkan email ya. Itu bisa berupa teks ataupun voice note, terserah kalian. Atau jika teman-teman di sekitaran Ciamis yang mau berbagi pengalamannya secara langsung, kalian bisa hubungi saya. Nanti jika memungkinkan, kita bisa datangkan ke sini ya untuk berbagi pengalamannya. Oke, untuk memulai segmen pertama ini, saya akan menceritakan pengalaman saya sendiri yang terjadi kurang lebih tahun 2012-an ya. Jadi udah berapa lama tuh? Udah sekitar 10-11 tahun yang lalu. Nah buat teman-teman langsung saja kalian cari posisi nyaman, siapkan cemilan ataupun kopi, jangan lupa sebatang juga ya. Kalian simak videonya yang baik-baik, walaupun kalian merinding, jangan lupa tetap santuy. Oke, kita masuk ke ceritanya. Nah cerita ini terjadi sekitar tahun 2012 yang lalu ya. Waktu itu saya masih bersekolah kelas 3 SMA ya kalau nggak salah. Nah saat sekolah itu saya mempunyai teman ya, teman perempuan, sebut saja namanya V. Nah saya dengan V ini sudah berteman cukup lama ya, dari sejak SMP. Nah si V ini orangnya cukup humble banget dan sangat periang. Namun pada suatu hari dia itu tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar. Biasanya dia selalu memberikan kabar ya kalau tidak mau masuk sekolah ataupun sedang ada urusan keluarga atau yang lainnya. Namun kali ini dia tidak memberikan kabar kepada saya. Nah saya coba chat dia ya, waktu itu masih zaman BBM, saya tanyakan namun tidak ada balasan. Namun pada saat pulang sekolah, ketika saya melewati rumahnya, situ banyak sekali orang-orang ya berkumpul atau berkerumun. Kemudian situ juga ada bendera kuning. Di situ saya pikir, oh pantesan dia tidak sekolah, ternyata ada yang meninggal. Namun saya tidak tahu ya siapa yang meninggalnya. Nah keesokan harinya saya ke sekolah lagi seperti biasa dan saya bertanya kepada si V siapa yang meninggal. Ternyata yang meninggal yaitu kakak perempuannya. Nah emang sih udah beberapa bulan yang lalu kakaknya itu sakit-sakitan ya. Dan saat di sekolah juga si V ini agak merenung ya atau sedih. Berbeda dengan hari-hari biasanya yang selalu ceria. Oke, saat itu saya berikan penguatan ya, motivasi atau menghibur dia. Nah singkat cerita sudah masuk ke hari ke-7 setelah kematian kakaknya Vini. Nah selepas pulang sekolah saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya dengan teman-teman biasa melatihan band ya, waktu itu masih suka band. Nah jadi saya pulang sekolah langsung ke studio band. Kemudian ketika saya pulang itu udah lewat maghrib kalau nggak salah. Nah saya jalan seperti biasa. Dan ketika melewati rumah si V ini, saya itu nggak ngeh ya, waktu itu nggak ngeh kalau hari itu adalah hari ke-7-nya. Nah, ketika saya melewati rumah si V ini, nah kelihatan rumahnya itu kayak sepi, kemudian lampunya juga padam ya, lampu yang luarnya. Jadi nggak terang gitu. Biasanya itu lampu rumahnya itu yang paling terang di sekitar situ, karena rumahnya itu pas banget di samping jalan raya ya. Nah, di situ saya belum ngeh itu hari ke-7-nya. Nah, pas saya lewat, saya berpikir loh, kenapa ya rumah V ini kelihatannya gelap, kemudian tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, kemudian saya jalan terus ya. Nah, setelah melewati rumahnya, saya berpikir lagi. Saya baru ngeh nah saat itu. Oh iya, hari ini adalah hari ke-7-nya. Pikir saya kayak gitu ya. Saya ngomong dalam hati. Nah, kemudian saya jalan terus. Nah, ketika sudah melewati rumahnya si V ini, nah, di situ saya baru ngeh. Ternyata hari ini adalah hari ke-7-nya.
Kemudian saya ngomong lagi dalam hati, pada saat itu kakaknya V ini dimakamkan di mana? Itu nggak tahu kenapa ya, dalam hati saya ngomong seperti itu. Dan setelah rumah si V ini, perlu kalian ketahui, nah di sana itu ada makam ya, sekitar 300 meteran dari rumah V, itu juga samping jalan raya, ada makam ya di samping kiri kalau nggak salah. Nah makamnya itu pas di jalanan yang kayak gini ya, jadi dari tanjakan kemudian langsung turunan, itu pas di tengah-tengahnya itu ada makam ya. Nah kemudian saya berpikir lagi, apakah dimakamkannya di makam yang depan ya. Nah itu nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ngomong kayak gitu ya dalam hati saya. Nah kemudian pas saya lewat di makam itu, nggak tahu kenapa itu sepintas kayak ada putih-putih berdiri ya di samping jalan itu pas di makamnya. Nah kemudian spontan langsung saya menghirup bau wangian khas kematian kayak gitulah ya. Nah itu saya langsung bulu kaki merinding semuanya. Dan tiba-tiba motor saya berat. Padahal saya nggak punya siapa-siapa ya, motor saya berat. Kemudian ini sudah pilih saya udah nggak enak lah, pasti ini saya bawa sesuatu ya gitu. Nah saya jalan terus dan saya gaspol, tapi motor saya berasa lambat banget. Padahal itu saya sudah gaspol banget, itu nggak bisa, itu tetap gak berasa, pokoknya kayak lambat banget, berat banget motor saya. Nah, saya iseng-iseng lirik ke spion ya waktu itu, dan ternyata benar saja ada yang ikut ya di belakang saya. Wah itu udah kalang kabut pokoknya pikiran saya, wah udah panik banget. Dan kemudian saya berencana untuk berhenti di sebuah masjid, karena di sana juga ada masjid di samping jalan sebelah kanan. Nah itu saya udah niat ya mau berhenti di masjid itu, namun nggak tahu kenapa pada saat itu saya nggak bisa nginjek rem, gas saya udah mentok segini, saya nggak bisa gerak, pokoknya saya nggak bisa nginjek rem, dan saya lewat saja pas lewat di masjid itu, jadi nggak bisa berhenti di sana. Dan anehnya lagi pada saat itu nggak ada motor ataupun mobil yang lewat atau papasan dengan saya. Pokoknya itu udah aja panik, dan baunya itu masih terus tercium, serasa masuk di paru-paru saya di sini. Nah itu saya sudah tutup seperti ini juga masih tetap terasa baunya. Nah, terus saya lanjutkan perjalanan. Nah kebetulan sebelum ke rumah saya juga di situ ada hutan angker ya. Itu hutannya kalau nggak salah 5 hektaran, dan kalau di samping jalan rayanya sih pendek, namun ke dalamnya itu lebih besar lagi ya, lebih lebar, luas hutannya. Nah di situ saya makin panik lagi, karena di sini jarang-jarang orang yang berani lewat ya ke hutan itu. Oke, itu waktu masih jam sekitar setengah 7-an ya, habis maghriban. Jalan terus, dan alhamdulillah sih pas lewat di situ nggak ada apa-apa lagi. Namun memang yang di belakang masih ada ya guys. Dan terus saja saya lanjutkan perjalanan. Nah sampailah saat itu saya di rumah sekitar jam 7 kurang kalau nggak salah. Nah, pas masuk ke rumah itu posisi di rumah kosong, nggak ada siapa-siapa, orang tua ibu bapak nggak ada. Petugas ya masukin motor, kunci gitu. Kemudian saya masuk ke kamar saya, coba cium-cium, dan ternyata masih bau terasa nempel di paru-paru saya. Dan masuk ke kamar itu di ruangan kayak bau banget. Dan di situ saya bingung karena bau itu masih nempel saja ya. Dan pada saat itu juga pundak saya ini berat banget ya, kayak ada yang ikut ya atau yang nempel di pundak saya. Nah saya nggak tahu itu bagaimana cara untuk menghilangkannya. Kemudian saya teringat kepada guru ngaji saya. Kemudian saya coba hubungi, saya ceritakan gini. Nah kata guru ngaji saya, kamu sebelum masuk ke rumah harusnya cuci kaki dulu ya, atau bersih-bersih di luar, atau kalau kamu sudah masuk ke rumah ya kamu tinggal mandi saja, kata guru saya seperti itu. Nah, saya tidak pikir banyak lagi, saat itu langsung saja saya mandi ya, dan seberes mandi saya langsung sholat dan berdoa. Alhamdulillah itu sudah tidak ada lagi bau-bauan atau wangian mayit ya, atau khas kematian seperti itu. Nah alhamdulillah sampai di situ badan saya juga udah merasa enakan. Kemudian saya lanjut tidur, dan pada malam itu juga saya pikir gangguannya sudah selesai ya. Ternyata pas tengah malam itu saya kebangun dengan posisi kamar lampu dimatikan ya, dan entah kenapa itu di pojok kamar saya itu padahal lampu mati, namun kelihatan jelas ya ada sosok perempuan tinggi pakai baju putih ya, pakai daster putih kayak gitu, sambil menunduk seperti ini. Dan udah itu saya panik, gak bisa ngomong apa-apa, dan saya mau lari juga takut ya, karena itu di pojokan itu langsung dekat pintu ya. Jadi saya kalau mau keluar kamar ya saya harus mendekati itu. Nah, jadi udahlah, saya tarik selimut saja, coba tidur, dan hasil saya nggak bisa tidur sampai subuh.
keesokan harinya saya sekolah ya ngantuk lah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan cerita ini nggak pernah saya ceritakan kepada si V ini karena takutnya menyinggung ataupun apa ya, karena itu yang saya alami itu dari sosok almarhum kakaknya atau bisa dikatakan jinohorinya ya. Nah oke, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk pengalaman yang saya bagikan kali ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi pengalaman-pengalaman mistis saya. Namun mungkin di lain waktu nanti kita bisa ceritakan kembali. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Cukup merinding ya, namun kalian tetap santuy ya. Jangan dibawa serius. Dan itu percaya atau nggak percaya, memang itu yang saya alami. Buat teman-teman yang mau percaya ataupun tidak, itu silahkan kembali kepada diri teman-teman masing-masing ya. Terserah teman-teman. Oke, sampai sini aja dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita saya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk komen. Dan buat teman-teman yang mau menceritakan pengalaman mistisnya, silahkan nanti kalian bisa hubungi saya, bisa DM ke Instagram saya. Atau nanti kalian bisa kirim ke email merindingsantuy@gmail.com. Dan nanti saya sertakan juga emailnya di deskripsi. Dan buat teman-teman yang sekitar Rancah, Ciamis, silahkan jika mau bercerita secara langsung di sini, saya sediakan ruang dan tempatnya. Oke, sampai di sini aja dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga sebanyak-banyaknya video ini. Dan nantikan terus video-video terbaru dari Bayi ZK di segmen Merinding Santuy. Buat kalian merinding namun tetap santuy. See you next time. Bye-bye.